kembali lagi nih sama Kak Febe, Kak Eva. dan hari ini kita nggak cuma berdua doang loh. Iya. Kita ditemani sama adik-adik sekolah minggu kita. Coba perkenalkan diri dulu. Ini ada siapa? Nama saya Rahel. Yang ini? Nama saya Naomi. Coba Rahel dan Naomi sapa dulu teman-teman sekolah minggunya. Halo teman-teman. Wah, senang hebat sekali ya. Iya. Kita nggak berdua doang, hari ini kita jadi berempat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersatu teduh pribadi. Bersatu teduh pribadi dimulai. Amin. Amin. Untuk lagu pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Nanti Rahel dan Naomi ikutin gerakannya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, siapa sini yang happy? Aku. Siapa sini yang happy? Aku. Nah, semuanya bersuka cita ya. Iya. Sekarang kita mau foto. Adik-adik, bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar hidup itu akan oleh percayanya tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Kuatkanlah kami supaya kami jangan putus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya. Tapi sebelum lanjut ke lagu selanjutnya, aku mau nanya dulu nih sama Rahel dan Naomi. Nah, Rahel dan Naomi tahu nggak siapa bapak orang beriman? Bapak Abraham. Wah, benar sekali. Untuk itu kita akan mengangkat pujian Bapak Abraham. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Berputar lalu duduk. Oke, adik-adik silakan duduk. Nah, Kak Eva, boleh pinjam dulu mic-nya sebentar? Makasih. Oke, Kak Eva, tahu nggak tema kita minggu ini apa? Apa ya? Aku kayaknya lupa deh, Kak. Nah, aku ingetin ya, tema kita minggu ini tentang bijak, Kak Eva. Oh, tentang bijak. Kira-kira ciri-ciri anak bijak itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Naomi dan Rahel? Mendengarkan nasihat orang tua. Pintar sekali, benar sekali. Terus kira-kira apa lagi ya Kak Eva? Dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bener Wah, nggak? Benar sekali Kak Eva. Nah, seperti lagu yang satu ini. Tapi tunggu dulu, tahu nggak perbuatan-perbuatan yang baik tuh apa aja? Menolong orang. Benar, Membantu orang yang kesusahan. benar sekali. Lalu Naomi? Membantu ibu. Pintar sekali. Dan kalau perbuatan yang jahat kira-kira apa ya? Perbuatan yang jahat itu contohnya Apa ya? mencontek saat ulangan. Mencontek. Apa? Mencontek saat ulangan. Lalu? Melawan orang tua. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan itu lihat loh. Tuhan tidak pernah tidur, jadi Mm-mm. Tuhan selalu tahu apa yang Naomi perbuat, apa yang Rahel perbuat, Apa yang Kak perbuat. dan Kak Feby perbuat juga. Nah, seperti lagu yang satu ini, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Oke, kalau gitu gantian ya sekarang. Naomi boleh aku pinjam mic-nya?
Oke, terima kasih. Pinter sekali ya Kami dan Rahel ya. Iya. Kak Febe selain bisa membedakan yang jahat dan yang baik, Mm-mm. kira-kira apalagi ya ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah setia kepada Tuhan, Kak Eva. Oh, setia kepada Tuhan. Seperti lagu yang satu ini. Setia, setialah. Setia, setialah sampai mati. Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Rasakan jawabanmu untuk setianya. Setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Rasakan jawabanmu untuk setianya. Setia, Baik adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian Ku Buka Alkitab, oke? Buka Alkitab. lalu ku baca. Rek, 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 rek. Rek, 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 rek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh Sirami jiwaku, berbuah, berbuah, Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang Inang kasihi. Baik anak-anak yang ada di Diponegoro, anak sekolah minggu Cikarang, begitu juga anak sekolah minggu Bekasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya yang menolongmu untuk mengerti kebenaran firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Inang harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Siapa yang sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya di gereja? 1 minggu lagi kita akan berjumpa ya anak-anakku ya. Tapi saat ini kita masih mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Baiklah, firman Tuhan untuk anak-anak kami yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 1 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Inang akan bacakan untuk kita semua. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, baiklah orang bijak
mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kakak-kakak sudah menyebutkan apa yang menjadi pokok atau tema minggu ini, yaitu anak bijak. Anak-anak, ada yang tahu tidak kata lain dari kata bijak? Ayo, siapa yang bisa? Mungkin anak sekolah minggu dari Cikarang, dari Bekasi, juga dari Dipo. Pintar, artinya pandai, mahir, dan juga selalu menggunakan akal budi dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi anak bijak artinya anak yang tahu membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari. Anak bijak juga berarti anak yang selalu bertindak dengan menggunakan akal budinya, atau dengan kata lain tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Berarti dia selalu memikirkan kata apa yang baik untuk didengar. Berarti bijak dalam berpikir, bijak dalam bertindak, bijak dalam berkata-kata. Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya anak-anakku menjadi anak-anak yang bijak? Ayo, hidup takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti Tuhan itu seram, bukan berarti Tuhan itu jahat, melainkan sikap menghormati, melainkan sikap tunduk kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah pencipta yang telah menciptakan anak-anak dan juga inang. Dan juga Dia yang berkuasa atas hidup kita semua. Selain hidup takut akan Tuhan, kita juga harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik di rumah, baik di gereja atau di sekolah minggu, maupun di mana ketika kamu berada. Jadi anak-anak sekolah minggu yang inang kasihi, baik anak-anak sekolah minggu di Dipo, Cikarang, begitu juga anak-anak sekolah minggu dari Bekasi. Coba kamu perhatikan ciri-ciri anak bijak. Tadi ada temanmu Rahel dan Naomi. Mereka tadi sudah menyebutkan sebagian daripada ciri-ciri anak bijak. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat. Anak yang bijak adalah anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran kata orang tua. Anak yang mau mendengarkan nasihat setiap guru sekolah minggu. Anak yang bijak adalah anak yang mau mendengarkan nasihat gurunya di sekolah, mendengarkan nasihat orang dewasa, dan banyak lagi. Artinya suka dengar-dengaran, tidak melawan seperti apa yang dikatakan oleh Rahel tadi. Dan tidak bebal. Bebal di sini tidak mau tahu akan yang benar. Karena melalui setiap nasihat yang kamu terima itu akan semakin membuat kamu semakin bijak, sehingga menyenangkan hati orang tuamu di rumah, hati orang di mana saja pun, sehingga kamu menyenangkan bagi orang lain. Terlebih menyenangkan hatinya Tuhan. Melalui setiap nasihat, membuat setiap anak-anak
semakin bijak dan semakin bertambah pengetahuannya. Nanti coba kamu buka ya di rumah, Amsal 9 ayat 9. Ciri-ciri anak bijak yang kedua. Kalau tadi yang pertama mendengarkan nasihat, yang kedua adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan di sana, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidupku. Artinya firman Tuhan yang kamu baca, yang kamu renungkan, membuat kamu selalu bijak seturut kehendak Tuhan. Rajin mendengarkan kehendak Allah, rajin mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Hal yang ketiga, dengarkannya nak. Hal yang ketiga, bersikap atau adil terhadap temannya. Bersikap adil terhadap temannya artinya tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau berbagi dengan orang lain. Dia mau merendahkan hatinya di hadapan sesamanya. Dan juga kesukaannya adalah hidup mengasihi satu dengan yang lain sesuai firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan hal yang terakhir, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Ciri-ciri anak bijak berarti dia memiliki sikap jujur. Tidak suka berbohong kepada siapapun. Dia akan berkata apa adanya. Dan dia tidak mau berbohong walaupun orang mungkin supaya tidak dimarahin orang mamanya, terkadang aku mau bohong aja. Tapi orang yang bijak di hadapan Tuhan, dia selalu berkata jujur apa adanya. Oleh sebab itu anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah kamu menjadi anak yang bijak, baik di dalam rumah, di gereja, di sekolah, di lingkungan di mana kamu berada. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena nats firman Tuhan minggu ini untuk anak-anakku sekalian mengajak untuk kamu memiliki 4 ciri tadi. Yang pertama, mendengarkan nasihat. Kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap teman. Hal yang terakhir, jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian, kiranya firman Tuhan ini menolongmu untuk terus menjadi anak yang bijaksana dimanapun kamu berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajak kami dan membuat kami sebagai anak yang bijak. Bijak di dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus boleh menjadi anak yang menyenangkan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, orang tua kami, di sekolah, bahkan di lingkungan, terlebih di hadapan Tuhan. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami, biarlah kami tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu di dalam pertumbuhan mereka, supaya menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam fisik, dalam perkembangan, dan juga pertumbuhan iman mereka, karena Tuhan yang campur tangan. Berkati orang tua yang mendampingi mereka, mengarahkan, membimbing ke arah yang Engkau kehendaki. Sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak
yang menyenangkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Inang Pendeta. Tuhan Sama. Yesus memberkati. Sama-sama. Dan untuk menutup ibadah kita akan angkat pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir daripada sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan melalui pujian yang sudah kami naikkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama menolong kami untuk semakin menjadi anak yang bijak di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, tolong kami dan terus menyertai kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam rumah kami masing-masing, baik ketika kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang murid di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, satukanlah kami ketika kami bermohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai anak-anak kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Eva Dan KPB. Kembali lagi nih, kita mau kasih ayat hafalan ya Kak VB ya. Iya, Diambil dari mana? dari Amsal 9 ayat 10. Kita baca bersama
Iya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke. Nah, adik-adik tidak usah direkam video ayat hafalannya karena mulai minggu depan kita akan bergereja kembali Ya, betul. di gereja. Jadi nanti ayat hafalannya buat di Pertemuan ya, aja. pertemuannya pertemuan aja. Oke. Hari ini hari terakhir kita ibadah online untuk sekolah minggu ya. Iya, benar Nah, sekali, Kak Eva. untuk di Ponorogo nanti ada live streamingnya Iya. dari sekolah minggu. Jadi jangan khawatir nggak ada ibadah ya adik-adik. Jadi akan diinfokan kalau misalkan mungkin teknisi selanjutnya nanti gimana. Iya, Oke, betul. jadi jangan bersedih karena tetap akan ada ibadah sekolah minggu. Oke. Dah. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Minggu depan. 42 ayat 2 Ayub Ayub 42 ayat 2 Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 2 Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan, itulah sebabnya tanpa Udah, amin gitu. amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada caramu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat minggu ini dari Ayub 42
Ayat 2. Ayat 2. Aku tahu Aku tahu bahwa engkau kau sanggup melakukan sanggup melakukan segala sesuatu segala sesuatu dan tidak ada dan tidak ada rencanamu nama yang gagal. yang gagal. Terima kasih. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ini tertulis pada Ayub 42 ayat 2, yaitu aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Dan Ayat hafalan pada hari ini pada ayat ini tertulis tertulis di di Ayub 42 ayat ayat 2, yaitu aku tahu aku tahu bahwa engkau engkau sanggup melakukan engkau segala sesuatu dan tidak ada kau tidak ada rencanamu yang yang gagal. Amin. Dan pada hari ini tertulis di Ayub 42 ayat 2, yaitu aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Ayub 42 ayat 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Ayub 42 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segalanya dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Salam, nama saya Wendy Erika Sinarai. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas. Shalom, nama aku Julia. Ayat hafalan minggu ini diambil Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Horas, horas, horas.
Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dari kitab Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih kakak sekolah minggu. Selamat hari minggu. Sekali lagi ya. Salam. Sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Nama saya Aldi Selalai. Ayat hafalan minggu ini Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanamu yang gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Hai teman-teman, ini kecantikan saya ya yang kemarin. 3 bulan lagi kita panen ya. Di rumah aku, kuliah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita bukan kasih senang. Beban itu seperti batu yang setiap saat siap dilemparkan padamu. Entah itu batu kecil atau batu besar, kurasa tak mampu untuk aku pun jatuh dan menahan semua beban hidup. Tiba-tiba uluran tangan muncul di depanku. Tangan itu bersih, suci dan lurus. Aku pun menggenggam tangan itu dan merasa sukacita yang mendalam. Ia memikul dan menanggung semua bebanku. Kujalani hari-hariku dengan sungguh bersyukur. Kini ku percaya Tuhan, ku percaya firman-Mu nyata dan mengalir dalam hatiku. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
lalu ambil kacang hijau sesuai